Potong aja bisa, Pak. Potong. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya baik. Oke, sehat semua ya, anak-anak Ustaz. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Masih ya, masih alhamdulillah sehat, ya kan? Kan bisa nampak dari raut wajahnya mana yang sehat, mana yang enggak. Oke ya, kita lanjutkan materi kita masih di naratif teks. Jadi ini kita sedikit bahas tentang tugas mengisi kata-kata yang kosong di halaman 100. Oke, Sangkuriang. Pernah dengar cerita Sangkuriang? Nggak pernah ya. Ini cerita yang sangat amat apa ya? Sangat amat khayalan. Folktale. Nah ini, mana dia? Oke, ini dia. Nah, jadi kita hari ini ya sama-sama kita mengerjakan nih paragraf 1. Nah, ini bentuknya paragraf dan ini naratif teks. Tugas kita adalah mengisi kata-kata yang kosong ini. Kata-kata yang sudah disediakan di bagian sebelah kanan ya, semua sudah disediakan di sebelah kanan. Tugas kita mengisinya dengan benar ya. Mana-mana aja kita pasangkan. Misalnya blog pasang yang mana ya. Dia ada paragraf 2 juga. Jadi 2 tugas. Jadi dua tugas. Nah, ini kita kerjakan bareng-bareng ya, nggak usah takut, bareng-bareng kita kerjakan. Oke? Ya. Nanti kalau nggak tahu ada hukumannya. Apa kira-kira hukuman yang bisa dijatuhkan di online gini? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Wes. Orang ini kawan-kawan antum yang lain nggak mau dihidupkan kameranya. Takut gantengnya apa? Berkurang. Tahu nih. Ada Zaki, Ihsan Rahab, Adiova, Ahmad Rifa, Raihan, Irfan, Faris, Gian, Arfa, Haki, Fatur, Al-Kindi. Nggak dihidupin semua nih. Coba tolong dihidupi. Nah, iya gitu. Baik. Iya, Ahmad Rifa, mana bajunya? Oke, hidupi semua ya. Adiova, Zaki Musyafa, Masya Allah udah macam mahasiswa ya. Udah mahasiswa. Lalu iya Haki. Siapa lagi? Oke. Sudah 24. Kita lanjutkan aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Sama-sama kita jawab. Ustaz tunjuk dulu satu orang, baru yang lain tunjuk lagi untuk jawabnya. Oke, sebelumnya kita mengartikan dulu yang di sebelah kanannya ini ya. Nah, Sangkuriang apa karakternya? Oke, Sangkuriang ini karakternya bagian sebelah sini dulu ya. Baru turn apa? Selain belok, iya bisa juga berubah, kembali juga bisa. Turn berbalik ya, berbalik. One day
Male, jantan. Biasanya untuk hewan atau orang ini kalau male? Male ya, male untuk hewan. To bring, membawa. Dog. Hah? Kok pelan-pelan? Oh, okay. Woods. Woods apa? Bukan kayu. Selain kayu. Kalau jungle apa jungle? Hutan. Ya, woods itu sama juga. Bisa hutan. Oke, sometimes. Kadang. Cursed. Kutukan. Whenever. Hah? Whenever. Whatever. Whenever itu kapan aja, kapan saja. Oke. Atau kapanpun. Father. Waving. Waving apa? Tenun tahu tenun? Menenun. Iya, menenun baju, menyulam baju juga bisa. Married. Oke, son. Son apa? Anak laki dah. Oke, anak laki-laki. Beautiful. Man. Oke, pria. Oke, ini kita jawab sama-sama aja ya, nggak usah kita tunjuk. Paragraph 1. Dayang Sumbi was a blah 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 and kind-hearted princess. Dayang Sumbi adalah seorang. Nah, berarti ini kata sifat nih. Oke, Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess. Dayang Sumbi adalah seorang princess apa? Putri, ya. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang baik hati dan satu lagi beautiful, cantik, ya. But tapi apa? But blah blah blah, she was very lazy. Okay, sometimes. Okay, but sometimes she was very lazy. Tapi kadang-kadang dia malas. Ya, malas. Her hobby was, hobinya waving. Waving. Ya, hobinya adalah menenun baju, pakaian. Ya, waving. Nah, baru ini bla bla bla, her waving tool fell. One day her waving tool fell. Ya, suatu hari alat-alat tenunnya jatuh. Tumang a male dog came to bring her apa nih? Her? Ada nggak di sini? Kira-kira apa nih? Her apa? Apa yang jatuh tadi sebelumnya? Nih, ya kan? Apa nih? Tool. Nah, yang jatuh tool. Nah, tadi katanya Tumang, seekor anjing jantan, datang untuk membawa. Ya, sini seharusnya apa? Apa yang jatuh tadi? Ya, toolnya, alat-alatnya. Ada nggak di sini tool? Tidak ada. Ini sebuah kesalahan ya. Seharusnya ada di sini tool. Jadi jawabannya tool di sini. Came to bring her tool. Nah, jadi Tumang ya seekor apa namanya tadi?
anjing jantan datang untuk membawa alat-alatnya kembali kepadanya. Nah, jadi ketika jatuh tadi, si Tumang tuh nolongin si Dayang Sumbi untuk mengambil alat tenun yang jatuh tadi dan memberikan kepada dia. Lalu dikatakan, as she had promised, ya, seperti janjinya, seperti yang sudah dijanjikan, she, apa ini? Married him. Oke, masuk akal enggak? Enggak ya. Kalau sesuai dengan ceritanya. Tapi kalau ini enggak masuk ya. Iya. Oke, nah, apa tadi lanjutannya? She married him. Nah, jadi sebagai balasannya si Dayang Sumbi tadi menikahi menikahi anjing itu tadi. Oke. Nah, lalu Tumang was actually apa nih? Tumang sebenarnya adalah man. Ya, Tumang itu adalah sebenarnya dia laki-laki. Who had been cursed by apa nih? Iya, witch, cuman nggak ada di sini. Ya, nah jadi artinya Tumang sebenarnya adalah seorang laki-laki yang sudah dikutuk oleh seorang witch, penyihir. Iya, to become a dog, menjadi seekor anjing. Oke, but sometimes he could turn back, kembali, berubah, kembali ke manusia normal. Nah, jadi kadang-kadang dia berubah jadi manusia normal, kadang-kadang jadi seekor anjing. Nah, begitulah ceritanya si Tumang ini tadi. Baru Dayang Sumbi and Tumang got one son. Nah, dari pernikahan mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. His name was Sangkuriang. Sangkuriang. Dari mana nih asal cerita Sangkuriang? Jawa. Dari apa? Jawa Barat ya. Oke, Jawa Barat. His name was Sangkuriang. He did not know that Tumang was his father because he was a dog. Apa nih? Hah? Dia tidak tahu bahwasanya si Tumang itu adalah ayahnya karena dia adalah seekor anjing. Dia adalah seekor anjing. Nih. Whenever he was with him. Kapanpun dia bersamanya. Nah, jadi Sangkuriang itu nggak tahu kalau si Tumang itu ternyata ayahnya. Kenapa? Karena ketika bersama si Tumang, ketika berada bersama si Sangkuriang, si Tumang itu selalu jadi apa? Ini jadi anjing. Makanya dia nggak sadar kalau itu ayahnya. Ketika bersama si Sangkuriang dia nggak pernah berubah jadi normal man, selalu jadi dog. Nah, oke, kita lanjut ya. Tumang always accompanied. Tumang selalu accompanied. Accompanied apa? Menemani. Iya, menemani Sangkuriang whenever he went hunting in the woods. Jadi Tumang selalu menemani Sangkuriang kapanpun dia pergi
berburu di hutan. Nah, oke ya, udah selesai nih ya. Di hutan. Baru kita lanjut paragraf 2, ini cerita selanjutnya. Oke. When he was 12 years old, Dayang Sumbi, ketika he-nya ini siapa? Sangkuriang. When he was 12 years old, Dayang Sumbi kira-kira apa? No. Enggak. Ayo yang ini, yang kalimat kedua, apa namanya? Kata kerja kedua, bentuk past. Nih, told. Oke. Dayang Sumbi told Sangkuriang to bring her. Jadi Dayang Sumbi itu mengatakan kepada Sangkuriang untuk membawanya deers sebuah apanya rusa ini yang mau dibawa nih? Iya, ini heart. Jantungnya sih jantung rusa. Nah, ketika dia umurnya 12 tahun, Dayang Sumbi memberitahu si Sangkuriang untuk membawanya sebuah jantung rusa. But after many days in the woods, ya. Nah, tetapi setelah beberapa hari, ya, setelah banyak hari di dalam hutan, he could not find a deer. Dia tidak bisa menemukan seekor rusa. He did not want to disappoint. Nah, dia tidak ingin mengecewakan his mother. Dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Inilah his mother. Nah, so he killed Tumang. Jadi dia membunuh Tumang. Nah, dia nggak tahu kalau Tumang itu ayahnya kan. Dia membunuh Tumang and apa ini? Bla 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 his heart home. Gave. Selain itu enggak. Ini kan ada home ini. Ini apa artinya? Oke. Kok woods tadi udah. Inilah. Nah, jadi dia membunuh Tumang and brought his heart home, dan membawa jantungnya ke rumah. And nah, ini baru satu lagi. Apa? Iya, and gave it to his mother, dan memberinya kepada ibunya. Iya, because of her. Apa nih? Because of her. Her-nya di sini apa? Siapa her-nya di sini? Dayang Sumbi. Karena kepada Tumang apa ini? Love. Because of her love to Tumang, karena cintanya kepada Tumang, Dayang Sumbi bla bla bla, it was his heart. Iya, new. Mana new? Ini. Oke. Nah, karena cintanya kepada Tumang, jadi Dayang Sumbi itu tahu kalau itu hatinya si Tumang, ya, hatinya si Tumang. Not a deer's. Nih, pakai apostrofi S. Deer's heart. Bukannya jantung si rusa. Nah, baru she got very angry.
She got very angry. Apa nih? Iya, she got very angry at Sang Kuryang. Ya, she got very angry at Sang Kuryang. She hit him with a piece of wood on his forehead. Forehead apa sih? Forehead apa? Ya, jidat. Nih forehead nih. Oke. Nah, jadi dia marah kepada si Sang Kuryang, lalu dia memukulnya dengan sepotong kayu ke jidatnya. Jadi dia marah lalu memukulkan sepotong kayu ke jidatnya. Jidatnya siapa? Sang Kuryang. And apa nih? And bla 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 him to go away. Apa yang tinggal ini? Tinggal 2 aja ini yang belum. Tinggal 3. Ada village, ask, baru badly. Baru ini yang apa nih isinya? Iya. And ask him to go away. Ask, memintanya untuk pergi, go away. Nah, baru ini terakhir tingkat badly sama village. Ini apa? Wounded apa wounded? Kalau udah dipukul, iya luka. Iya, badly, luka parah. Ya, orang namanya dipukul pakai kayu kan? Tahu lah kayu, dipukul pakai kayu. Apa enggak, apa namanya? Kepalanya itu, apa namanya? Berdarah-darah. Nah, jadi jawabannya apa? Badly wounded. Badly wounded. Sang Kuryang left her and the village. Oke, nah sudah kita jawab semua. Ya, gampang ya. Mudah kali. Masya Allah. Oke, nah kita tentukan nih. Semalam kita ada bahas yang namanya generic structure, ada 3. Yang pertama apa? Orientation. Yang kedua, complication. Yang ketiga, resolution. Oke, paragraf 1, mana dia orientationnya? Oke, Dayang Sumbi sampai Sang Kuryang. Mana yang mana Sang Kuryang? Sang Kuryang. Ini kepanjangan bang. Lihat nih. Ini di sini apa tadi kita isi? Ini kan? One day. Nah, biasanya kalau sudah masuk one day, keterangan waktu kayak gini, nah dia sudah masuk paragraf baru atau cerita baru. Maka dari itu orientationnya sampai cloth aja. Nih, dia diperkenalkan di sini. Dayang Sumbi itu siapa? Dia kayak mana? Lalu hobinya apa? Oke, nah baru masuk ke complication, di mana mulai masalahnya muncul. Dari sini, dari one day sampai mereka punya anak. Kan? Klimaksnya apa? Klimaksnya sampai mana? Klimaksnya sampai apa masalah puncaknya di sini? Oke, Sang Kuryang membunuh si Tumang. Itu puncak dari
masalah yang dicerita ini. Mana dia? Sampai mana? Oke, ini ya. Sampai mana tadi? Ya, ini the one to is skill to my his welcome ham. Nah, sampai sini. Oke, bisa sampai sini. Nah, baru yang sisanya ini apa namanya? Sisanya apa? Resolution. Apa solusi yang bagaimana si Dayang Sumbi itu memecahkan masalahnya? Oke, dipukul jidatnya baru itu diusir ya. Itu dari solusi. Iya, mamanya kejam ya. Ya, itu apa namanya? Resolusi dari cerita naratif yang sudah kita kerjakan sama-sama. Nah, jadi kesimpulannya sampai sini paham nggak naratif teks itu apa? Paham nggak kira-kira? Insya Allah paham ya. Mudah nggak? Mudah ya. Ya, paling kesulitannya adalah ketika kita tidak mengetahui arti dari ceritanya. Betul nggak? Oke, betul. Maka dari itu mulai dari sekarang ya, kita coba untuk meningkatkan vocabulary kita. Oke, karena ya, itu penting untuk mengetahui isi cerita dalam bahasa Inggris. Oke, sama-sama kita memperbaiki vocabulary ya untuk mengetahui isi cerita dari yang kita baca. Oke, paham sampai sini ya? Oke, lanjut. Oke, ini udah 32 menit ya. Jadi kita cukupkan sampai sini. Itu aja yang bisa kita bahas. Lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak. Alhamdulillah. Cuma 9 ya. Ini 9.